Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penilaian saham. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai penilaian saham. Jadi sebenarnya kenapa sih harus dinilai sahamnya? Kemudian nanti apa tindak lanjutnya setelah kita menilai saham perusahaan. Nah, mungkin sebelum masuk ke penilaian saham, sekarang kita mengenal istilah-istilahnya apa terkait dengan nilai saham. Pertama itu ada nilai nominal. Nilai nominal sendiri itu merupakan nilai per lembar saham yang berkaitan dengan akuntansi dan hukum. Jadi sudah ada aktanya gitu ya, nilai nominal saham. Kemudian kalau nilai buku ini adalah kaitannya dengan nilai aset bersih per lembar saham yang merupakan nilai ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Kemudian kalau nilai pasar berarti nilai saham yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang terbentuk di bursa saham. Sedangkan nilai intrinsik adalah harga wajar saham yang mencerminkan harga saham yang sebenarnya. Jadi kalian perlu mengetahui apa saja istilah-istilah yang akan kita gunakan gitu ya. Jadi jangan bingung, oh nilai nominal itu seperti apa, nilai intrinsik itu gimana, atau nilai pasar gitu ya. Kemudian untuk karakteristik saham, mungkin minggu lalu sudah saya singgung ya mengenai karakteristik saham. Pertama adalah berhak atas pendapatan perusahaan berupa dividen. Karena pemegang saham ini akan memperoleh dividen setiap periodenya. Kemudian berhak atas perusahaan jika perusahaan dilikuidasi. Memiliki hak suara dalam RUPS, khususnya adalah saham biasa. Kemudian tanggung jawab pemegang saham sebatas nilai saham yang dimiliki dan tidak memiliki tanggung jawab pribadi yang menjadikan harta pribadi menjadi jaminan. Kemudian untuk klasifikasi saham, mungkin kemarin sudah saya bahas ya, ada berbagai macam klasifikasi saham, jadi saya lewati. Nah, model kita masuk ke penilaian sahamnya atau model valuasi. Penilaian itu sama dengan valuasi gitu. Jadi ada berbagai model valuasi saham. Banyak sekali model valuasi saham gitu ya. Tapi mungkin yang saya jelaskan ini adalah umumnya yang digunakan dalam memvaluasi saham itu apa gitu ya. Ada berbagai ya, ada dua pendekatan yang akan kita gunakan gitu. Sebenarnya banyak sekali kalau kalian menggunakan buku acuan lain juga menyajikan berbagai macam penilaian saham. Nah, sekarang kita bahas yang pertama adalah model valuasi saham dengan pendekatan present value gitu ya. Model yang menggunakan pendekatan ini pendekatan dividen sehingga naik atau turunnya dividen yang dibagikan dapat mempengaruhi nilai intrinsik maupun nilai pasar. Nah, model valuasi saham ini khususnya dengan pendekatan present value, kita harus mencari dulu berapa sih nilai intrinsik saham gitu ya. Nah, nilai intrinsik saham itu dengan pendekatan present value kita bisa mencari dengan cara PO sama dengan sigma NT sama dengan 1, DT dibagi 1 plus R pangkat T, di mana DT itu adalah dividen per share DPS yang diterima pada periode ke T atau pada tahun ke T. Kemudian kalau R di situ adalah tingkat pengembalian yang dikehendaki oleh investor. Sedangkan T-nya berarti periodenya. Kemudian kriteria penilaian present value gimana? Nah, dari valuasi saham itu nanti kita ketemu nilai intrinsik sahamnya berapa gitu ya. Nah, kalau kita sudah ketemu nih nilai intrinsiknya berapa, baru kita cocokkan atau kita bandingkan dengan nilai pasar gitu ya. Nilai intrinsik itu adalah nilai saham yang sebenarnya gitu kan. Sebenarnya tuh nilai saham perusahaan A itu Rp500 misalkan kayak gitu. Tapi harga sahamnya itu sampai terbentuknya 1.500 gitu ya. Berarti gimana nih? Nilai intrinsiknya berarti kan lebih rendah dibandingkan dengan nilai pasar. Artinya apa gitu? Artinya ada overvalue atau terlalu dinilai lebih tinggi. Atau bisa kita katakan bahwa harga saham yang di pasar itu terlalu mahal gitu. Nah, maka setelah kita menilai nih dengan menggunakan present value, kita bandingkan dengan nilai intrinsiknya. Nah, kalau misalkan nilai intrinsiknya lebih besar dibandingkan dengan nilai pasar, maka dikatakan namanya undervalue.
Jadi harga saham itu dinilai terlalu rendah oleh pasar atau kemurahan gitu ya, terlalu murah gitu. Misalkan harga saham perusahaan A itu nilai intrinsiknya itu 2.500, tapi harga pasar saham perusahaan A ini dinilai oleh pasar ini adalah 1.250. Berarti kan terlalu murah kan yang ada di pasar. Itu namanya under value gitu ya. Dinilai terlalu rendah oleh pasar. Nah, sedangkan yang kedua, kalau misalkan nilai intrinsiknya kurang dari nilai pasar, maka namanya over value. Dinilai terlalu tinggi oleh pasar atau terlalu mahal gitu. Kemudian kalau misalkan nilai intrinsiknya ternyata sama dengan nilai pasar, maka wajar gitu ya. Sama, karena tidak terlalu mahal atau tidak terlalu murah. Nah, tujuannya melakukan valuasi saham di sini setelah kita tahu apakah itu under value atau over value ataupun misalkan harganya wajar, kita baru bisa membuat suatu keputusan apakah seharusnya harga dengan nilai itu atau dengan nilai intrinsik yang kita cari, kemudian kita bandingkan dengan nilai pasar, rekomendasinya apa? Apakah seharusnya kita beli, buy, atau kita jual, sell, atau kita hold kalau misalkan harganya sama gitu ya. Itu nanti keputusan terakhirnya adalah seperti itu. Nah, sekarang contohnya ya, ini untuk penilaian saham dengan pendekatan present value. Prediksi dividen saham BBCA tahun 2014 adalah 450 per lembar dan tahun 2015 475 per lembar. Return yang diinginkan oleh investor 20%. Tahun 2013 adalah tahun ke-0, maka tentukan nilai intrinsik saham BBCA. Jika akhir tahun 2015 diperkirakan harga saham BBCA dijual dengan harga 5.200. Nah, kemudian juga diminta untuk menentukan kalau misalkan harga pasar saham BCA ini adalah 5.000, maka keputusannya apa? Apakah harga saham BBCA kalau dibandingkan dengan nilai intrinsik dan nilai pasar harganya under value atau over value gitu ya. Oke, nah sekarang kita jabarkan dari persamaan yang tadi ya. P0 sama dengan D1 dibagi 1 plus R pangkat 1 ditambah D2 dibagi 1 plus R pangkat 2 ditambah P2 dibagi 1 plus R pangkat 2. Nah, dimasukkan nilainya maka memperoleh harga atau nilai intrinsiknya adalah 4.300. Sekarang kita bandingkan dengan harga pasar. Nilai intrinsiknya 4.300 dan nilai pasarnya tadi 5.000. Berarti bisa dikatakan nilai intrinsiknya lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar. Artinya apa? Ya artinya berarti nilai intrinsiknya ini over value gitu ya, terlalu dinilai terlalu tinggi oleh pasar gitu ya. Kemudian pendekatan yang kedua, kita menggunakan pendekatan dividen. Nah, jenis-jenis pendekatan dividen ini ada macam-macam. Ada 3 yang kita kenal di sini atau kita bahas. Pertama, dividen dengan jumlah tetap atau pertumbuhan dengan 0. Kemudian yang kedua, dividen dengan pertumbuhan konstan. Ketiga, dividen dengan pertumbuhan tidak konstan. Nah, sekarang yang pertama adalah dividen dengan pertumbuhan 0. Saham yang jumlah dividennya selalu sama setiap tahun tanpa ada pertumbuhan dan saham dipegang selamanya. Dengan rumus untuk mencari nilai intrinsik, P0 sama dengan D dibagi R, di mana D adalah dividen per tahun, sedangkan R adalah tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor. Dengan contoh, seorang investor memiliki saham Adaro yang membayarkan dividen 200 per lembar tiap tahun. Jika tingkat pengembalian yang dikehendaki 20% per tahun, maka berapa harga sahamnya atau nilai intrinsiknya? Berarti D dibagi R, D-nya 200 dibagi R-nya adalah 0,2. Hasilnya adalah 1.000. Nah, Bu, tadi kan dibandingkan Bu dengan harga pasarnya, iya. Tapi ini kalau contoh 2 ini hanya sebatas sampai dengan nilai intrinsiknya saja. Nanti bisa nggak Bu buat kesimpulan? Bu, bisa, karena nanti kalau misalkan untuk kesimpulan sampai dengan over value atau under value atau wajar, nanti kita butuh data harga pasar saham ya pada saat kita akan membandingkan. Kemudian yang kedua adalah dividen dengan pertumbuhan konstan.
Nah, investor berharap dividen itu selalu meningkat setiap tahunnya, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut juga berkembang. Tapi kalau misalkan dividennya pertumbuhannya kan tetap bertumbuh gitu ya, tapi pertumbuhannya itu konstan gitu. Misalkan 10% per tahun, atau kan misalkan 5% per tahun, berarti kan ada pertumbuhan, tetapi pertumbuhannya konstan gitu ya. Nah, untuk mencari jumlah dividen pada tahun ke N, ini caranya DN sama dengan D0 1 plus G pangkat N. Kemudian untuk mencari nilai intrinsiknya, berarti P0 sama dengan D1 dibagi R min G. R di situ adalah tingkat yang diharapkan oleh investor, sedangkan G-nya adalah tingkat pertumbuhan. Kemudian, untuk mencari nilai intrinsik tahun-tahun berikutnya, ya berarti DN plus 1 dibagi R min G. Sebagai contoh, saham Samudra Indonesia pada tahun 2013 tahun ke-0 membayarkan dividen 300 per lembar. Tiap tahun pertumbuhan pembayaran dividen selalu konstan, yaitu 5%. Jika tingkat pengembalian yang dikehendaki investor adalah 20% per tahun dan harga saham saat ini 1.900 per lembar, pertama tentukan jumlah dividen tahun depan. Kemudian yang kedua, nilai intrinsiknya apakah under value atau over value, dan yang ketiga adalah nilai intrinsik tahun ketiga. Nah, pertama kita hitung dulu dividen tahun depan, berarti D1 sama dengan D0 dikali 1 plus G pangkat N, di mana D0-nya 300 dikali 1 plus G-nya 5%, pangkat 1 sama dengan 315. Nah, kemudian nilai intrinsik saat ini berarti P0 sama dengan D1 dibagi R min G. 315 dibagi 0,2 min 0,05. Hasilnya adalah 2100. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan harga pasar saham saat ini 1.900 per lembar, berarti kan under value karena nilai intrinsiknya lebih tinggi dibandingkan dengan harga wajar yang ada di pasar. Kemudian yang ketiga, nilai intrinsik tahun ketiga. Nah, kita cari D3 sama dengan 300 dikali 1 plus 0,05 pangkat 3. Jadi kita harus mencari D3 terlebih dahulu ya. D3-nya 300 dikali 1 plus 0,05 pangkat 3 sama dengan 347. Kemudian nilai intrinsik tahun ketiga berarti kan P2 kan, karena kan kita menghitungnya nilai intrinsik tahun pertama itu P0, berarti tahun kedua P1, tahun ketiga P2 gitu ya. P2 sama dengan D3 dibagi R min G, 347 dibagi 0,2 min 0,05, hasilnya adalah 2313. Kemudian selanjutnya adalah dividen dengan pertumbuhan tidak konstan. Jadi banyak perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan laba dan dividen yang tidak konstan. Mula-mula di atas normal, kemudian menjadi normal dan selanjutnya konstan gitu. Jadi sebenarnya tidak konstan gitu ya, tergantung pertumbuhan labanya gitu. Persamaannya seperti ini ya. Di situ ada pertumbuhan pertama dan pertumbuhan kedua. Nah, ini contohnya saham Unilever diharapkan akan mengalami pertumbuhan sebesar 10% per tahun untuk 5 tahun pertama. Kemudian kembali normal sebesar 7% per tahun, kemudian sampai seterusnya. Dividen yang dibayarkan saat ini adalah 500 per lembar. Jika return yang dikehendaki adalah 15% per tahun, maka nilai intrinsiknya berapa? Kemudian diminta untuk menentukan apakah under value atau over value. Nah, kalian masukkan ke dalam persamaan tadi ya. Selanjutnya adalah menggunakan pendekatan PER. PER di sini adalah price earning ratio gitu ya. Untuk mencari PER untuk teoritisnya atau intrinsiknya, PER untuk teoritis ya, ini bukan nilai intrinsik ya, tapi PER untuk teoritis atau intrinsik. Caranya adalah 1 min B itu adalah persentase laba ditahan dibagi R min G. R itu adalah cost of equity atau tingkat pengembalian yang disyaratkan oleh investor, dikurangi G-nya adalah pertumbuhan dividen. Kemudian untuk mencari PER yang sesuai dengan pasar, kita bisa menggunakan cara yang lain gitu ya. Untuk mencari PER-nya, berarti harga saham dibagi EPS. EPS di situ adalah earning per share. Apa itu earning per share ya? Berarti laba dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, ini ada berbagai macam faktor-faktor yang dapat mempengaruhi PER secara teoritis. Faktor-faktor yang mempengaruhi PER adalah pertama dividen, ini khusus untuk PER yang teoritis.
Pertama adalah dividen payout ratio, yaitu rasio laba yang dibayarkan sebagai dividen. Kemudian yang kedua, tingkat keuntungan yang dipersyaratkan oleh investor dan pertumbuhan dividen. Kemudian, sesuai dengan persamaan tersebut, maka apabila faktor-faktor yang lain konstan, pertama, semakin tinggi DPR, maka semakin tinggi PER-nya. Kedua, sebaliknya ya, semakin rendah DPR dan semakin rendah PER-nya. Jadi antara DPR dan PER ini hubungannya positif ya. Kalau yang satu naik, maka yang satu naik. Kalau yang satu turun, berarti turun. Kemudian semakin tinggi cost of equity, maka semakin rendah PER. Begitu sebaliknya, kalau semakin rendah cost of equity, maka semakin tinggi PER-nya. Berarti ini hubungan yang terbalik. Kemudian selanjutnya, semakin tinggi pertumbuhan dividen, maka semakin tinggi PER-nya. Dan sebaliknya, berarti hubungannya adalah positif, searah. Nah, untuk menentukan penilaian dengan PER di sini, sebenarnya kita bisa menggunakan pedoman ini juga ya. Kalau misalkan PER teoritisnya lebih besar dibandingkan dengan PER pasar, maka dinamakan under value. Jadi dinilai terlalu rendah oleh pasar. Tapi kalau PER teoritisnya kurang dari PER pasar, berarti over value. Tapi kalau misalkan PER-nya teoritisnya sama dengan PER pasar, namanya wajar. Nah, kemudian di contoh 5 coba kalian kerjakan sendiri ya. Nah, kemudian kita bisa juga menggunakan analisis cross-seksional. Jadi pada analisis cross-seksional ini adalah kita melakukan analisis pada berbagai jenis saham gitu ya. Tapi mungkin bisa kita batasi jenis saham ini adalah jenis saham yang berada pada industri yang sama gitu. Artinya kita kan bisa membandingkan karena proses bisnisnya sama gitu ya. Kalau misalkan proses bisnisnya berbeda, mungkin kita lebih sulit untuk membandingkan karena misalkan perusahaan jasa dibandingkan dengan perusahaan manufaktur, di mana perusahaan manufaktur itu kan proses bisnisnya sangat banyak gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan jasa mungkin agak lebih kurang karena proses bisnisnya itu tidak sama. Jadi pun kalau misalkan sama-sama perusahaan manufaktur tapi berbeda industri, misalkan industri makanan dan minuman dibandingkan dengan industri otomotif, itu kan juga akan berbeda. Sehingga analisis cross-seksional ini yang tepat adalah kita membandingkan berbagai macam perusahaan pada industri yang sama gitu. Jadi industrinya sama, sehingga kan misalkan industri makanan dan minuman apa saja, misalkan kita bandingkan Indofood, kemudian kita bandingkan dengan 3 pilar gitu ya. Itu kan sama industrinya makanan dan minuman. Nah, itu akan lebih tepat gitu ya. Jadi kita mencari pernya setiap industri, per industri dan per perusahaan gitu. Nah, untuk mencari analisis cross-seksional ini, pertama kita bisa menggunakan dua pendekatan. Pertama adalah pendekatan PV dividen. Misalkan di sini ada dua saham ya, saham pertama dan saham kedua. Saham pertama harganya 3.125, diperkirakan dividen pertamanya 250 dengan growth-nya 12% per tahun. Sehingga kita cari R-nya berapa? R-nya adalah 0,2. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan expected return 0,05 ditambah 0,15 dikali betanya tadi 1,1. Oh maaf, bukan dimasukkan, maksud saya ini kan ada persamaan untuk expected return ya. Karena kita bisa menaksir betanya gitu ya. Betanya diketahui gitu. Sehingga keputusannya apa? Apakah baik untuk dibeli atau dijual? Kita bandingkan. Kalau misalkan nilai R-nya kurang dari expected return, maka kesimpulannya adalah lebih baik untuk dijual. Nah, sekarang kita lihat untuk saham kedua, harganya 2.000, D1-nya 150, G-nya 10%, sehingga R-nya adalah 0,175. Kemudian expected return-nya 0,17. Berarti kesimpulannya R-nya, return-nya lebih besar dibandingkan dengan expected return. Sehingga kesimpulannya harus dibeli. Jadi antara dua saham ini kita menyimpulkan, oh saham mana sih sebenarnya yang kesimpulannya itu bisa kita beli atau kita jual dengan alasan yang logis gitu ya setelah memperhitungkan. Khususnya adalah dengan menggunakan pendekatan PV dividen. Kemudian yang kedua adalah pendekatan PER. Nah, kita bisa menggunakan PER ini ya, menggunakan PER dengan memasukkan
Ini menurut Elton Gruber dan Whitbeck Kisor. Nah, itu rumusnya sudah saklek seperti itu ya. Jadi, kalau menurut Elton Gruber itu, kalau misalkan pair itu 4 plus 2,3 G. Kalau misalkan G-nya 10, maka ya tinggal dimasukkan aja G-nya 10. Berarti 4 plus 2,3 kali 10 sama dengan 27. Nah, kalau misalkan saham ditawarkan dengan pairnya di bawah 27, maka saham tersebut ada potensi untuk dibeli. Dan sebaliknya, kalau misalkan di atas 27 berarti ada potensi untuk dijual. Nah, kemudian kalau misalkan menurut Whitbeck Kisor ini juga sama, itu sudah saklek ya. Tapi dibandingkan dia dibandingkan kalau pasarnya bullish gimana, kalau pasarnya bearish gimana. Jadi kalau ini tergantung kondisi pasar. Kalau pasarnya sedang naik itu bagaimana persamaannya, kalau sedang turun itu juga berbeda. Ya, mungkin itu saja. Jadi pada intinya adalah penilaian saham itu sangat banyak macamnya gitu ya. Bisa kalau misalkan kalian bandingkan menggunakan EPS, menggunakan rasio-rasio ya, EPS atau misalkan menggunakan rasio pair, itu di laporan keuangan tuh sudah ada datanya, jadi tahun per tahun. Nah, kalau misalkan kita lihat dulu, oh pairnya itu semakin naik atau misalkan earning per share-nya itu semakin naik, berarti bagus nggak untuk perusahaan? Kita harus menganalisis gitu ya. Kemudian kita caranya membandingkan gimana, membuat kesimpulan apakah itu seharusnya dibeli atau dijual. Ya, kita hitung dulu nilai intrinsiknya dengan berbagai macam pendekatan yang tadi. Jadi untuk penilaian saham itu pada dasarnya adalah terakhirnya itu adalah membuat sebuah keputusan. Apakah kalau kita sudah menghitung nilai intrinsiknya itu sudah menghitung nilai intrinsik ya, kita bandingkan dengan harga pasar gitu ya. Harga pasar yang terbentuk bagaimana? Bisa jadi nilai intrinsik perusahaan itu lebih rendah dibandingkan dengan nilai pasarnya gitu. Atau sebaliknya juga bisa terjadi. Nah, sehingga kita harus memahami, oh sebenarnya yang ada di pasaran itu harganya terlalu murah atau terlalu mahal gitu ya. Sehingga kita bisa membuat sebuah kesimpulan. Kalau misalkan terlalu murah, terus sebaiknya beli apa enggak gitu, atau misalkan terlalu mahal atau over value gitu ya, sebaiknya kita beli apa enggak atau kita jual saja gitu ya. Nah, itu kesimpulan akhirnya sampai di situ. Setelah kita tahu over value, under value atau misalkan fair, nah baru kita kesimpulan selanjutnya adalah kita beli, jual atau hold gitu ya. Oke. Nah, untuk materi pertemuan ini nanti saya minta kalian ada tugas secara berkelompok gitu ya. Nanti saya beritahukan pada saat pertemuan. Sekian video penjelasan kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, dituangkan di forum diskusi pada saat pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.